Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Intan Harumku dari program studi PGSD dengan NIM 2025-93041. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, daerah 3T atau Maluku memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Jelaskan urgensi atau pentingnya pendidikan IPS bagi siswa di daerah 3T atau Maluku. Dalam jawaban Anda, A. Analisis bagaimana IPS dapat membentuk kemampuan sosial, kemandirian, dan identitas lokal siswa. B. Berikan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan implementasi IPS di daerah 3T atau Maluku. Jawaban saya, pendidikan IPS sangat penting bagi siswa SD di daerah 3T atau Maluku karena IPS membantu siswa memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka, mengembangkan kemandirian melalui pemahaman peran dan tanggung jawab, serta memperkuat identitas lokal yang mempelajari budaya dan sejarah daerah. B. Solusi inovatif untuk mengatasi hambatan implementasi dari IPS di daerah 3T antara lain. Yang pertama, pengembangan materi ajar yang relevan dengan konteks lokal. Yang kedua, pelatihan guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi daerah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi yang komunikasi atau TIK untuk memperluas akses informasi dan pembelajaran. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Banyak buku teks IPS nasional yang digunakan di sekolah dasar untuk sepenuhnya sesuai dengan konteks sosial budaya daerah 3T atau Maluku. Analisis kualitas buku IPS SD yang beredar saat ini di daerah dasar, sekolah dasar dalam konteks siswa di daerah 3T atau Maluku. Sertakan kelemahan buku dari aspek representasi, budaya, bahasa, dan konteks kehidupan lokal, dan usulan pengembangan konten atau fitur buku yang lebih inklusif dan ramah 3T atau Maluku. Jawaban saya, analisis kualitas IPS SD dalam konteks siswa di daerah 3T atau Maluku. Kelemahan buku tersebut adalah yang pertama, kurangnya representasi budaya lokal Maluku. Yang kedua, berbahasa yang digunakan kurang sesuai dengan bahasa sehari-hari siswa. Yang ketiga, konteks kehidupan lokal kurang tergambar dalam contoh dan ilustrasi. Usulan pengembangan yang pertama, menambahkan konten tentang budaya sejarah dan tokoh lokal Maluku. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, menyajikan contoh dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan siswa di daerah 3T. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, literasi sosial dan keterampilan 4C atau critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Sangat penting dalam pembelajaran IPS di SD. Jelaskan strategi pembelajaran yang mampu mengintegrasikan literasi sosial dan 4C untuk siswa di SD di daerah 3T Maluku. Dalam jawaban Anda, pastikan memuat yang A, contoh aktivitas nyata atau berbasis lingkungan sekitar yang dapat dipraktikkan guru. Yang B, inovasi pembelajaran yang tetap dapat dilaksanakan meskipun fasilitas terbatas. Jawaban saya, strategi pembelajaran yang mengintegrasikan literasi sosial dan 4C untuk siswa SD di daerah 3T atau Maluku. Contohnya aktivitas yang nyata. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok tentang masalah sosial di lingkungan sekitar, melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau budaya di daerah setempat. Yang ketiga, membuat proyek kolaboratif tentang pelestarian lingkungan. Inovasi pembelajaran memanfaatkan media sosial untuk berbagai informasi dan berdiskusi. Menggunakan permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Ketiga, pengembangan modul pembelajaran berbasis masalah dan relevan dengan konteks lokal. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Pendekatan kontekstual atau CTL menekankan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Uraikan bagaimana model CTL
dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS SD di daerah 3T atau Maluku? Pada jawaban Anda, jelaskan minimal 3 komponen CTL dan penerapannya, dan tunjukkan bagaimana CTL membantu siswa memahami isu global, multikultural, dan kebinekaan dalam konteks lokal mereka. Jawaban saya, penerapan modal CTL dalam pembelajaran IPS SD di daerah 3T atau Maluku. Komponen CTL dan penerapannya yang pertama, inquiry, siswa mencari informasi melalui observasi, wawancara, dan studi perpustakaan tentang isu-isu sosial lingkungan mereka. Yang kedua, questioning, guru mengajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif tentang isu-isu tersebut. Yang ketiga, learning community, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan berbagai pengetahuan. CTL membantu siswa memahami isu global multikultural dan kebinekaan dengan mengaitkan isu-isu tersebut dengan konteks lokal mereka. Contohnya, siswa dapat mempelajari tentang dampak pengaruh iklim global terhadap kehidupan masyarakat di daerah 3T, atau tentang keanekaragaman budaya di Indonesia melalui studi kasus tentang budaya-budaya lokal di Maluku. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus hambatan bagi siswa dan guru di daerah 3T atau Maluku. Analisis tantangan utama pembelajaran IPS di daerah digital bagi siswa di daerah 3T atau Maluku. Kemudian tawarkan solusi kreatif dan realistis. Jawaban mencangkup tantangan dari aspek fasilitas TIK, kompetensi guru, persiapan siswa, dan rancangan strategi inovatif berbiaya rendah atau low cost innovation untuk pembelajaran digital yang inklusif di IPS SD. Jawaban saya, tantangan dan solusi pembelajaran IPS di daerah digital bagi siswa di daerah 3T atau Maluku. Tantangannya adalah yang pertama, keterbatasan akses internet dan perangkat TIK, kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan TIK untuk pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan siswa yang belum memadai dalam memanfaatkan TIK untuk belajar. Strategi inovatif, yang pertama, memanfaatkan radio komunitas untuk menyiarkan materi pembelajaran IPS SD. Yang kedua, mengembangkan aplikasi pembelajaran IPS berbasis offline yang dapat diakses melalui smartphone. Yang ketiga, mengadakan pelatihan TIK bagi guru dan siswa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.